Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya di sini Sangkan Nurdi sebagai Ketua KMS periode 2021-2022 Kabinet Terasering. Di sini aku akan menjelaskan KMS periode ini itu seperti apa, nanti strukturnya apa aja, terus proker-prokernya juga, terus termasuk nanti nama-nama kadifnya itu siapa aja, nanti saya sebutkan. Yang pertama, kalian harus tahu kabinet terasering, kenapa kita milih kata terasering. Yang pertama, terasering ini adalah sebuah konservasi lahan di dataran tinggi yang di situ memiliki struktur atau tingkatan-tingkatan. Kalau kalian lihat konservasi terasering itu seperti apa gambarannya, di situ ada kayak lapisan yang saling menumpuk itu direpresentasikan di KMS itu sebagai divisi-divisi dan dalam hal ini KMS ingin menciptakan ruang sinergi antar divisi untuk mencapai tujuannya bersama. Dan lembaran baru telah dimulai, mari ciptakan warna dengan semangat baru. Next. Tagline-nya apa sih KMS? Karena kita dengan nama Kabinet Terasering, maka tagline kita adalah bercocok tanam bersama, memupuk rasa kekeluargaan. Dan nilai yang dijunjung di sini adalah tetap kekeluargaan dan kesosiologian. Karena kekeluargaan di sosiologi ini, terutama di KMS itu sangat kental. Kekeluargaan yang seperti apa? Ya, ini ditunjukkan dalam sebuah mungkin dalam praktik-praktik interaksi kecil, misal kayak dalam pengerjaan proker, di situ ada kegiatan, kita melaksanakannya itu atau menginteraksikannya antara kadif dengan anggotanya atau kadif dengan ketua, itu kita melakukan praktik-praktik kekeluargaan di mana interaksi kita itu terkesannya sedikit santai, rileks. Jadi nggak ada sekat-sekat di antara kita. Itu kekeluargaan yang ada di sosiologi. Tentu kalau untuk nilai kesosiologian sendiri itu diambil dari kita ini departemen sosiologi. Sosiologi itu kita itu artinya ilmu yang mempelajari masyarakat. Artinya kesosiologian di KMS itu kita ambil dicerminkan dalam kegiatan-kegiatannya yang dirancang oleh teman-teman kadif, kepala divisinya. Itu kita berbaur dengan masyarakat, kita berdampak dengan masyarakat, kita dekat dengan masyarakat. Kalau dalam bahasa Jawa itu namanya andap asor. Jadi kita tidak dipisahkan, kita itu mahasiswa, terus mereka itu rakyat jelata, enggak kayak gitu. Kita juga rakyat. Terus untuk visinya, Kabinet Terasering ini membawa nilai kekeluargaan yang utuh dalam keluarga mahasiswa sosiologi dan menjadi organisasi yang memiliki kompetensi internal dan eksternal. Next, misi yang pertama itu menciptakan suasana kekeluargaan dalam KMS. Yang kedua, memaksimalkan KMS sebagai wadah bagi mahasiswa sosiologi untuk berkembang. Terus ketiga, KMS sebagai organisasi yang dinamis dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, ini yang berbeda dari mana aja, royal dugal loyal. Next, untuk program utama KMS di Kabinet Terasering ini kita ada rangkaian tanpa batas atau disingkat RTB ya. Di rangkaian tanpa batas itu sebuah event yang dimana dilatar belakangi karena sudah lama pandemi ini, selama 2 tahun ada pandemi. Terus kayak event-event itu semakin surut dan saya sendiri menginisiasi ingin mengadakan sebuah acara dengan judul Rangkaian Tanpa Batas. Next, untuk program unggulan itu yang pertama ada diskusi dan zain atau sosio-zain. Itu dimiliki dari pengembangan keilmuan, divisi pengembangan keilmuan. Terus untuk tahun ini juga KMS punya desa mitra, dia dipegang sama divisi pengembangan masyarakat, pengabdian masyarakat,
Itu mereka punya desa mitra di Boyong. Terus yang ketiga ada Monthly Artwork dan Ranum Band, itu milik divisi kesenian budaya. Terus berikutnya ada podcast KMS. Ini beberapa divisi ya, jadi gabungan antara Medinfo, Logos, dan pengembangan keilmuan. Terus berikutnya ada upgrading. Di sini upgrading itu banyak macamnya. Mungkin upgrading mahasiswa, upgrading tentang public speaking, upgrading tentang keorganisasian, dan seterusnya. Ini juga program kolaborasi antar semua divisi. Terus berikutnya ada wadah usaha mahasiswa. Ini punyanya divisi kewirus atau kewirausahaan. Jadi ini untuk mewadahi teman-teman dari KMS kalau punya usaha UMKM maupun usaha mandiri, itu nanti bakalan diwadahi di wadah usaha mahasiswa, nanti lewat Instagramnya kewirus seperti itu. Terus yang terakhir ini ada Sosio Gathering atau disingkat Sosioget. Itu merupakan acara eventual. Jadi ini acara untuk mengapresiasi atau sebuah malam apresiasi, biasanya nanti akan diadakan di akhir kepengurusan, jadi di akhir tahun gitulah. Terus ini tentang struktur organisasi di KMS ya. Yang pertama itu ada ketua dan wakil ketua, ada sekretaris bendahara, ada majelis mahasiswa, terus ada kepala divisi dan anggota divisi atau staf divisi. Untuk sumber daya manusianya ada ini dibagi menjadi 9 divisi ya. Ada divisi hubungan masyarakat, divisi kesenian dan budaya, divisi kewirausahaan, divisi logistik dan operasional, divisi medinfo dan informasi, pengabdian masyarakat, divisi pengembangan keilmuan, divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Yang terakhir ada divisi sport and traveling. Jadi untuk divisi hubungan masyarakat atau humas itu kepala divisinya sekarang namanya Mbak Hasna Roliansyah. Terus untuk Kesbud atau kesenian budaya itu ada Angela Caisa. Kewirausahaan atau kewirus itu ada Najla Safa. Dan Logos atau logistik dan operasional ada Ahmad Sidik. Terus media dan informasi di sini ada Agatha Diva. Pengabdian masyarakat ada Sakinah. Pengembangan keilmuan itu kepala divisinya Bagas Damarjati. Terus untuk kepala divisi dari PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa itu ada Ana Febrianti. Dan terakhir untuk divisi sport and traveling itu kepala divisinya Mbak Sylvia Amandavi. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang KMS di periode 2021-2022, kabinet terasering. Mungkin akhir kata aku akan mengucapkan tagline aja. Jadi untuk para maba yang akan masuk di sosiologi, akan bergabung sebagai KMS, keluarga mahasiswa sosiologi. Jadi mari bercocok tanam bersama, memupuk rasa kekeluargaan. Terima kasih.